Life is beautiful, too sweet to be wasted. When you look at the sky, that's so blue, it's make you happy. So wake up and get up. Kondisinya. Bukan kondisinya. Jadi si anak ini anaknya belajarnya dengan apa? Apakah kinestetik atau visual atau audiensi? Nah, seperti itu banyak, ada 12 kalau ada yang di modul saya itu ada nanti ada pendidikan yang kedua itu emosional, sosial emosional. Di situ ada dibahas, tapi mungkin saya nggak bakal mengutarakan itu semua. Ya, karena itu pemahaman saya, hanya pemahaman saya. Kalau di modul mungkin waktunya harus panjang. Saya pun sebenarnya belum mengerti karena ini dituntut aksi nyatanya harus cepat, karena validasinya itu hanya 8 hari itu untuk validasi. Takutnya nanti nggak sampai, ujung-ujungnya nggak bisa ujian. Ya, nah itu asesmen yang pertama, diagnostik. Itu kita mendiagnosa bagaimana keadaan awal atau dasar dari pemikiran anak-anak atau peserta didik kita. Gitu. Bagaimana sih bentuk asesmennya? Bentuk asesmennya mungkin Bapak Ibu semester kemarin itu sudah pernah membagikan yang dari Pak Fajra. Pakai untuk mengetahui bagaimana kita memahami peserta didik. Ya, di dalamnya nanti kan kita tahu anak itu apa namanya, asesmennya itu udah dipakai di tahun kemarin kalau nggak salah, yang diagnostik itu, yang ya Bapak Ibu mungkin ada, yang saya lihat itu ibu-ibu banyak yang membagikan itu. Itu profil anak itu, ya ada nama, hobi saya itu seperti apa. Mungkin ada yang masih punya tentang tuh, ya tentang tuh ini ada nama, mungkin ini profil anaknya dulu ya. Kemudian umur, saat aku besar nanti aku ingin menjadi ini, kembali ke cita-cita. Kenapa harus cita-cita? Nah, kenapa dari SD itu kita harus cita-cita? Karena itu tujuan dari semua pembelajaran yang kita ampuh selama ini. Mungkin kalau kita ya yang tadinya pengen jadi guru, sekarang jadi guru, ya berarti sudah berhasil kan? Sudah berhasil sebenarnya jadi gurunya. Kan gitu ya. Apakah kita sudah berhasil benar-benar jadi gurunya? Kita lihat output kita. Iya. Benar ya? Iya, output kitanya. Apakah ya pembelajaran kan banyak ya tujuannya. Apakah si anak itu berhasil di bidang apa? Misalkan dia berhasil seperti murid-murid kita, ada Pak Majani, ada Pak Randy, ada Bu Nur Indah. Nah, kita sudah berhasil. Kita lihat saja bagaimana inputnya, outputnya. Kita hanya membuat input saja kepada mereka. Ya, nanti berhubungan dengan sosial emosional. Di sini di sekolah aku ingin belajar lebih banyak tentang apa. Nah, ini udah masuk ke minat. Kemudian di sini ada hobiku. Nah, di sini aku sangat menguasai dan rencanaku ke depan. Ini hal yang saya suka. Ini 3 ini bisa dijadikan diagnostik kita. Apakah si anak ini, misalkan saya sedang mendengarkan musik, nah berarti belajarnya biasanya itu yang berkaitan dengan musikal, audio bisa. Kemudian saya sukanya yang kalau nggak praktek, melihat gambar itu di visual. Seperti itu, atau kinestetik. Kalau kinestetik kayak gebrak-gebrak terus, ya kan, ada pancing-pancing gitu kan. Ya itu jenis-jenis perbedaan anak-anak, macam-macam dari latar belakang anak-anak itu. Seperti itu yang dia diagnostik. Kalau yang formatif, apa sih gunanya untuk yang formatif itu? Kalau formatif, kita mengetahui nih bab awal kita memakai, misalkan itu ada understanding by design, strateginya. Kalau metodenya terserah ya, metode kan banyak, ada ceramah, ada diskusi, ada segala macam. Ini strategi pembelajarannya. Ada understanding by design. Apa sih understanding by design itu? Jadi kita mendesain dulu, setelah kita mendapatkan asesmen awal, diagnostik itu, kita mendesain. Jadi bukan
bukan berfokus kepada anak, tapi desain kita di blend atau di mix dengan kemampuan anak-anak itu. Nah, disatukan tapi dengan kontrol kita. Itu UBD atau understanding by design. Jadi si anak ini dituntut untuk mengerti bagaimana kita, tapi dengan latar belakang mereka masing-masing. Kalau audio berarti misalkan dibikin kelompok, ini audio semua, kasih tugasnya atau LKPD-nya sesuai dengan minat mereka. Di audio berarti kan kasihnya itu mengenai audio, bisa YouTube atau bisa dengan musik itu. Kemudian yang visual bisa YouTube juga bisa. Tapi berarti mereka memahami dari videonya saja. Gitu, kinestetik juga seperti itu dan segala macamnya. Kemudian yang kedua ada strategi diferensiasi. Ini mungkin strategi yang banyak dipakai tapi sebenarnya itu rumit. Banyak yang harus kita pelajari dan banyak yang harus kita susun. Yang pertama masih tetap sama, kita nyarinya adalah asesmen awal. Ya, sudah didiagnosa sama kita dalam asesmen awal ini, kemudian dimasukkan kepada metode ajar kita. Nah, kalau ini yang diferensiasi ini semua berfokusnya kepada anak. Ya, kalau understanding by design masih ada kita jadi 50-50. Nah, kalau diferensiasi ini 80-20. 20-nya hanya guru. Jadi guru hanya melihat. Dalam kelompok-kelompok itu kalau kita kelompok-kelompokan belajarnya. Gitu. Untuk LKPD-nya sama, LKPD-nya harus sesuai dengan minat mereka. Yang audiensi, yang visual seperti itu. Kita bikinnya berarti harus banyak. Iya, betul. Sangat ribet sebenarnya. Kalau kita pengennya output kitanya benar-benar berkualitas. Dan hanya yang saya pahami yang penting apa? Tujuan dari pembelajaran itu semuanya. Kemudian yang kedua itu strategi teacher at right level. Nah, kalau ini kemarin saya berdiskusi dengan kurikulum, sebenarnya ini lebih rumit lagi. Lebih rumitnya bagaimana? Ketika saya ngobrol dengan Pak Heru bahasa Inggris, ketika teacher teaching at right level itu ketika guru ini mengajarkan sesuai levelnya, itu kan ada fase-fase tuh ya. Sekarang yang kelas 10 itu fase E, kemudian fase F 11, 12. Nah, ketika mengajarkan fase E benar-benar yang capaian dan tujuan pembelajarannya itu sesuai. Kalau bahasa di sini itu susah. Kalau saya mengajar karena bahasa Inggris itu karena saya bahasa Arab ya, karena bahasa Inggris itu dari SD sampai sekarang anak SMA itu masih belajar. Saya tanyakan. Kemudian bahasa Indonesia juga saya tanyakan karena karena bahasa Arab itu tidak dari SD, tidak dari SMP. Mungkin mereka tahunya ketika di sini doang. Gitu. Ketika saya tanya, itu dasar-dasar seperti bahasa Indonesia. Kalimat terbentuk dari apa saja? Ada S, P, O, K. Mereka tidak bisa. Ya, ketika bahasa Arab ada di kelas 10. Padahal fasenya itu sudah E. Apakah harus kembali ke fase A? Seperti itu ya. Nah, ketika saya mencoba itu teacher at level itu sangat-sangat menyulitkan. Kalau itu diterapkan di kita, diterapkan di kita itu sulit. Karena apa? Yaitu bukan SDM, bukan gurunya, SDM dari gurunya yang tidak mumpuni, tapi siswanya yang tidak bisa menjalani. Gitu. Kalau kita ngasih makan anak bayi dikasih makan nasi timbel, masuk nggak? Masuk. Mundur lagi kan ya? Nasi tim masuk nggak? Belum tentu. Nah, iya bayinya itu di bawah 6 tahun, 6 bulan. Nah, kan seperti itu. Tapi yang ada ketika di kampung seperti kita, itu sudah dikerokin bisa 3 bulan bongkok. Iya kan?
minumnya teh manis. Saya lihat tuh, tapi saya tidak aplikasikan ke anak saya. Seperti itu. Ya, bisa enggak? Awalnya mungkin mongkok, olap ya. Karena apa? Ininya belum siap dan lampunya belum siap. Ya, ketika anak-anak belajar pun seperti itu. Ketika kita pakainya teacher at right level. Mampukah? Sebenarnya mampu kalau SDM siswanya itu mumpuni. Tapi ketika kita jubel, ketika saya pernah megang sejarah, ketika saya masukkan materi sejarah, maaf bro, itu yang baru sejarah, saya pernah mengajukan gini. Kalian tahu tentang kemerdekaan? Tahu Pak? Ya itu beberapa tahun yang lalu. Kemerdekaan kita itu tanggal berapa, tahun berapa? Mereka tidak tahu. Padahal yang tiap tahun kita peringati. Itu ya. Seperti itu. Ketika di stimulus dengan pertanyaan-pertanyaan, akhirnya oh iya Pak, 17 Agustus tahunnya. Nah, ya itu ngaco lagi. Nah, itu ya. Ya mungkin mereka sebelum sekolah pun harusnya udah tahu. 17 Agustus itu ngapain kan gitu ya? Perlombaan. Seperti itu. Ya, kemudian yang satu lagi saya ini kan dulu. Yang satu lagi itu apa? CRT ya, cultural respon. Nah itu kita mengelompokkan, ditambah lagi asesmen awalnya itu mengelompokkan anak dengan latar belakang kebudayaan mereka. Yang dari Jawa Barat, yang dari Jogja misalkan ya, atau yang dari Sendirian Jogja mah. Yang dari Bali, yang dari Riau. Ketika itu ada di satu sekolah atau di international school, biasanya yang dipakai di international school, itu bisa diaplikasikan. Terus kemudian yang bisa diaplikasikan lagi itu sama guru PKN. Ya saya lihat guru bahasa nggak ada yang pakai ini. Ketika melihat ada satu contoh, itu guru PKN bisa dimasukkan. Kenapa bisa dimasukkan? Karena mereka mempelajari tentang tenggang rasa, toleransi, itu masuk ya di yang kebudayaan ini, yang keempat ya, strategi yang keempat ini, itu bisa masuk. Apakah kita bisa mengaplikasikan? Sebenarnya empat-empatnya ini bisa. Kesulitannya di mana? Ya kalau yang namanya di kita di kampung ya, kesulitannya ada di peserta didik. Anaknya nggak siap, gurunya siap, anaknya tidak siap. Anaknya siap, gurunya siap. Apa yang nggak siapnya? Media, iya. Ya, media itu apa? Ada buku panduan untuk belajar. Ya, ada LKPD-nya. Ada media seperti ini, media pembelajarannya atau di kelasnya. Mungkin itu bisa. Kelas bisa jadi. Kan seperti itu. Nah, itu 4 pembelajaran yang saya pelajari di dalam PMM ketika PPG ini. Gak usah bertanya lah. Jadi keempat ini sebelumnya jelas ya. Jelas. Understanding by design itu kita mendesain, kemudian di mix dengan diagnostik anak-anak nih hasilnya kita satukan, tapi dengan 50-50. Ya, tapi dengan yang kedua itu diferensiasi di 80 itu fokus ke anak-anak, 20 ada di guru. Jadi gurunya hanya